Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rahman Putra dari jurusan Pemikiran Politik Islam semester 5 kelas B. Di sini ingin menjelaskan sedikit tentang hukum kewarganegaraan dalam perspektif konvensi nasional guna memenuhi tugas mata kuliah hukum tata negara yang diampu oleh dosen Ibu Angga Natalia MIP. Di sini latar belakangnya, kewarganegaraan merupakan keanggotaan seorang dalam kontrol satuan politik tertentu yang dengannya membawa hak untuk partisipasi dalam kegiatan politik. Seorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki password dari negara yang dianggotainya. Hukum kewarganegaraan adalah hukum di setiap negara dan setiap yudistik dalam masing-masing negara yang mendefinisikan hak dan kewajiban warga negara dalam yudisdiksi dan cara di mana kewarganegaraan diperoleh serta bagaimana kewarganegaraan mungkin akan hilang. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaturan kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional. Yang kedua, bagaimana perolehan dan kehilangan status kewarganegaraan yang berdasarkan hukum internasional. Yang ketiga, bagaimana implementasi mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan hukum internasional dan hukum kewarganegaraan Indonesia. Di sini pengaturan kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional. Pengaturan kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional yakni International Covenant on Civil and Political Rights 1966, Kovenant Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966. Konvensi ini ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum 2200A 16 Desember 1966 dan Entry in Force pada 23 Maret 1976. Ketentuan pasal 24 ayat 2 dari International Covenant of Civil and Political Rights menyatakan secara jelas bahwa every child shall be registered immediately after birth and shall have a name. Dalam pasal 24 ayat 3 dikatakan bahwa every child has the right to acquire dan nationality. Kemudian perolehan dan kehilangan status kewarganegaraan yang hilang berdasarkan hukum internasional. Konvensi 1961 melarang kehilangan kewarganegaraan yang diakibatkan oleh suatu perubahan status kecuali orang yang bersangkutan memiliki atau memperoleh kewarganegaraan lain. Untuk tujuan pasal 5, perubahan status pribadi termasuk peristiwa seperti perkawinan dan berakhirnya perkawinan. Pasal 5 ayat 1 dilengkapi oleh pasal 9 ayat 1 dari CEDAW. Kemudian implementasi mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan hukum internasional dan hukum kewarganegaraan Indonesia. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau yang lebih dikenal dengan ICER, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, adalah sebuah instrumen hukum internasional yang mengatur tentang penghapusan diskriminasi rasial. Secara garis besar, ICER merupakan negara-negara pihak untuk menghapuskan berbagai bentuk dan perwujudan dari diskriminasi ras dan di negaranya serta menjamin hak-hak setiap orang tanpa membedakan ras, keturunan, warna kulit, dan asal-usul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.